Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Branch Manager PT Kontak Perkasa Futures Makassar, Sri Mulyanti. Selamat pagi, Bu Yanti. Selamat pagi, Mas. Oke, Bu Yanti, ini kalau kita bicara mengenai CPO, ini kan dalam sepekan naik hingga 13%. Bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Oke, harga CPO dari satu pekan saya lihat memang naik ya, hampir 13%. Untuk pekan ini saya melihat harga CPO masih terbuka untuk naik, melihat harga berpotensi mendekati level resisten yaitu di angka Rp5.048 per ton. Dan kemungkinan harga masih menuju level Rp5.220 per ton, Mas, saya lihat itu. Namun investor perlu waspadai ya, dalam beberapa hari ke depan harga akan berpotensi konsolidasi di bawah titik resisten yaitu di angka Rp5.170 per ton, itu yang harus diperhatikan. Oke, dengan fakta seperti itu apakah CPO menjadi rawan profit taking? Ya, betul sekali, karena harga sudah mencapai area resisten di angka Rp5.220 per ton. Ada kemungkinan besar harga CPO berpeluang untuk profit taking dengan target supportnya yaitu di angka Rp4.750 per ton, Mas. Seperti itu, saya melihat potensinya ke depan. Jadi siap-siap ini ya para investor untuk melihat potensi itu ke depan dalam beberapa waktu ke depan seperti itu, Mas. Oke, untuk sampai akhir tahun kira-kira pergerakannya akan seperti apa CPO ini, Bu Yanti? Oke, harga CPO ini kan dia naik didukung oleh kebijakan pemerintah India untuk kembali menurunkan tarif biaya masuk produksi CPO yang saya lihat ini dari 10% menjadi 2,5% sejak September 2021. Nah, permintaan CPO akan tetap tinggi karena importir Cina dan India akan selalu melakukan impor di tengah kondisi apapun yang menimpa. Walaupun tren kenaikan CPO ini akan terus berlanjut, ini yang membuat produksi CPO meningkat sampai saya melihat sampai akhir tahun. Dan harga akan berpotensi menyentuh di atas Rp5.000 per ton sampai akhir tahun ini, seperti itu, Mas. Oke, trennya masih akan naik, jadi prediksi sampai akhir tahun. Kalau untuk emas bagaimana, Bu Yanti? Apakah memang memiliki tren kenaikan juga? Untuk emas, untuk pekan ini kebetulan saya melihat ada dua sentimen yang perlu diperhatikan, khususnya perlawanan terhadap dolar ya, terhadap USD. Ini yang membuat para pelaku pasar wait and see hingga saat ini. Yang pertama yaitu AS merilis PDB, produk domestik bruto Amerika, yang hanya tumbuh kemarin saya lihat 2,8% di kuartal 3 di 2021. Ini dia melambat 6,7% dari sebelumnya. Jika rilis PDB ini lebih rendah dari sebelumnya, ini akan menunjukkan akan ekspektasi kenaikan suku bunga seperti itu, Mas. Dan yang kedua yaitu data inflasi PCE, di mana dari survei hasil inflasi PCE tumbuh 3,7% di bulan September, dan ini lebih dari bulan sebelumnya yaitu 3,6%, yang merupakan level tertinggi dari 3 tahun terakhir, seperti itu. Nah, jika rilis tersebut akan sesuai, maka kecemasan akan stagflasi akan meningkat dan emas akan diuntungkan sebagai aset lindung nilai secara fundamental ya, saya melihat seperti itu. Nah, yang kedua untuk secara teknikalnya emas masih bullish ya, masih naik untuk range mingguan. Jika harga emas minggu ini dia menembus level resisten 1816, maka emas dapat berpotensi tes ke level resisten 2 yaitu di angka 1826. Tapi jika sebaliknya harga emas menembus level support 1797 per troy, maka harga akan melanjutkan penurunannya yaitu dia tes di level support 2 1788 dan support 3 yaitu di angka $17.75 per troy, seperti itu, Mas. Oke, untuk isu tapering di bulan November nanti diprediksi oleh The Fed, apakah mempengaruhi harga emas? Oke, untuk tapering, jika saya melihat ini tapering bulan depan jika dia jadi dijalankan ya, emas justru berpotensi untuk melemah ya, karena para investor akan beralih dari aset saving atau lindung nilai di emas, dia akan kembali ke aset berisiko, yaitu yang diperhatikan ada sektor real atau saham. Dan karena kita melihat ekonomi sudah mulai membaik dan dolar berpotensi untuk menguat, seperti itu. Oke, untuk
kenaikan suku bunga lebih cepat dari The Fed juga ini bagaimana pengaruhnya terhadap harga emas? Oke, The Fed. Sebetulnya salah satu indikator naik turunnya harga emas adalah salah satunya kebijakan moneter The Fed ya Mas ya. Di mana jikalau suku bunga Amerika dinaikkan, maka emas, karena emas ini kan dia aset lindung ya. Jika suku bunga dinaikkan, otomatis investor akan meninggalkan emas dan mereka beralih ke memburu USD atau dolar, dan dia memindahkan dananya ke sektor perbankan seperti itu Mas. Oke, terakhir Ibu Yanti, selain CPO dan juga emas yang sudah kita bahas, apalagi saya kira di komoditas yang layak untuk diperhatikan? Komoditas yang perlu diperhatikan, yang pertama batu bara, yang kedua tadi yang saya sampaikan CPO, dan yang ketiga yaitu komoditas logam. Jika terjadi koreksi di komoditas terus berlanjut, maka saya melihat pasar saham orang akan lebih mungkin aktif ya. Mereka akan memburu saham dan potensinya saham akan melejit untuk sampai akhir tahun ini, seperti itu Mas. Oke, satu lagi Bu Yanti, ini sampai dengan akhir tahun bursa komoditas akan seperti apa pergerakannya? Gimana Mas? Untuk sampai akhir tahun nanti bagaimana pergerakan bursa komoditas? Untuk bursa komoditas, saya lihat karena market, saya lihat mungkin ekonomi sudah mulai menggeliat ya. Justru mungkin di sini akan terjadi konsolidasi di harga komoditas. Juga harus diperhatikan potensi besar komoditas akan terkoreksi walaupun mungkin belum terlalu besar, tapi ini perlu diperhatikan, perlu semua investor akan perhatikan di situ, dan dia akan berfluktuasi di range terakhir untuk komoditas di harga tertentu seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, Branch Manager PT Kontak Perkasa Futures Makassar, Sri Mulyanti.